Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Salix Finimari selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Perubahan. Saya, Pemilia Awali, dari kelas MN24A, mahasiswa Universitas Nusa Putra. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tentang analisis Blue Ocean Strategi dengan studi kasus Gojek Indonesia. Presentasi ini disusun untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Manajemen Perubahan. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung ke definisi Blue Ocean Strategi. Blue Ocean Strategi merupakan strategi bisnis yang berfokus pada penciptaan ruang pasar baru yang belum diperebutkan oleh pesaing. Strategi ini tidak menekankan persaingan secara langsung, melainkan menciptakan nilai inovatif yang membuat persaingan menjadi tidak relevan. Konsep ini diperkenalkan oleh Kim dan Marburg yang menekankan pentingnya value innovation, yaitu peningkatan nilai bagi pelanggan sekaligus efisiensi biaya bagi perusahaan. Latar belakang perusahaan Gojek. Gojek merupakan perusahaan teknologi asal Indonesia yang awalnya menyediakan layanan transportasi ojek berbasis aplikasi. Seiringnya waktu, Gojek berkembang menjadi super app dengan berbagai layanan seperti transportasi, pengantaran makanan, logistik, dan pembayaran digital. Gojek berhasil menciptakan pasar baru melalui pendekatan Blue Ocean Strategi dengan mengubah sistem ojek konvensional menjadi layanan digital terintegrasi. Selanjutnya ada kondisi nilai sebelum inovasi. Sebelum Gojek hadir, layanan transportasi ojek di Indonesia masih bersifat konvensional dan beroperasi melalui ojek pangkalan. Konsumen harus mencari ojek secara langsung tanpa adanya sistem pemesanan digital. Harga ditentukan melalui tawar-menawar sehingga tidak transparan, serta belum terdapat standar keamanan dan kualitas pelayanan. Akibatnya, layanan ojek sulit diakses secara cepat dan efisien ketika dibutuhkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebutuhan pasar terhadap layanan transportasi yang praktis, aman, dan terstandar belum terpenuhi secara optimal. Selanjutnya ada analisis pesaing sebelum Gojek. Pada saat itu, pesaing Gojek terdiri dari ojek pangkalan, transportasi umum, dan taksi konvensional. Namun, seluruh pesaing tersebut belum memanfaatkan teknologi digital dan belum terfokus pada pengalaman pelanggan. Gojek tidak masuk untuk bersaing secara langsung, melainkan menciptakan pendekatan baru yang berbeda dari pola lama. Selanjutnya ada kerangka eliminate, reduce, risk, dan create. Dalam penerapan Blue Ocean Strategi, Gojek menggunakan kerangka eliminate, reduce, risk, serta create. Gojek mengeliminasi sistem tawar-menawar harga, ketidakpastian tarif, serta kesulitan dalam mencari pengemudi. Selanjutnya, Gojek mengurangi waktu tunggu pelanggan dan risiko ketidakamanan dalam transaksi. Gojek juga meningkatkan transparansi harga, keamanan, kenyamanan, serta kepercayaan pelanggan melalui sistem penilaian atau rating. Selain itu, Gojek menciptakan aplikasi pemesanan berbasis digital, sistem pembayaran non-tunai, serta layanan terintegrasi seperti GoFood, GoSend, dan GoPay untuk memberikan nilai tambah bagi pengguna. Ada peta utilitas pembeli. Gojek meningkatkan nilai utilitas pembeli dengan memberikan kemudahan akses layanan kapan saja, penghematan waktu, serta harga yang jelas dan juga transparan. Selain itu, aspek keamanan perjalanan juga ditingkatkan melalui sistem yang terintegrasi. Keberadaan
berbagai teknologi, keberadaan berbagai layanan dalam satu aplikasi membuat kebutuhan konsumen dapat terpenuhi secara praktis, sehingga inovasi yang dilakukan Gojek mampu menjawab permasalahan utama konsumen yang sebelumnya belum terselesaikan. Selanjutnya, non-customer atau non-pelanggan. Gojek berhasil menjangkau kelompok non-pelanggan, seperti masyarakat yang sebelumnya tidak menggunakan Gojek, seperti ibu rumah tangga, pelajar dan mahasiswa, serta pelaku UMKM yang membutuhkan layanan antar. Melalui kemudahan dan inovasi layanan yang ditawarkan, kelompok non-pelanggan tersebut kemudian berkembang menjadi pelanggan potensial hingga pelanggan aktif. Selanjutnya, nilai inovasi dan pasar baru. Melalui penerapan Blue Ocean Strategi, Gojek berhasil menciptakan pasar baru berbasis layanan on-demand dan mengubah perilaku konsumen dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Gojek juga menjadi pelopor super app di Indonesia dengan menyediakan berbagai layanan dalam satu platform. Perusahaan ini tidak hanya berfokus pada persaingan di sektor transportasi, tetapi memperluas bisnisnya ke ekosistem digital, sehingga menciptakan ruang pasar baru tanpa harus mengalahkan pesaing secara langsung. Selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan strategi. Penerapan Blue Ocean Strategi pada Gojek memiliki beberapa kelebihan, antara lain diferensiasi yang kuat, kemampuan memberikan nilai tinggi bagi pelanggan, skala bisnis yang luas, serta inovasi yang berbasis pada kebutuhan nyata. Masyarakat. Namun, strategi ini juga memiliki kelemahan seperti kebutuhan investasi teknologi yang besar, ketergantungan pada sistem digital, serta adanya tantangan regulasi dan persaingan global yang semakin ketat. Terakhir, kesimpulan. Berdasarkan analisis yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa Gojek berhasil menerapkan Blue Ocean Strategi dengan menciptakan inovasi yang bernilai tinggi dan membuka pasar baru. Strategi ini membuat Gojek unggul dan mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis di era digital. Ini terdapat beberapa referensi. Demikian pemaparan analisis Blue Ocean Strategi pada Gojek Indonesia. Semoga presentasi ini dapat memberikan pemahaman mengenai penerapan strategi inovasi dalam dunia bisnis. Mohon maaf bila ada kesalahan dan juga kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.